oleh Ibu Resti. Pada Ibu Resti, kami persilahkan. Baik, tes. Apakah ada suaranya, Ibu? Ada Ibu, gimana? Ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengetahuan. Dalam Encyclopedia of Philosophy, definisi pengetahuan itu sendiri adalah kepercayaan yang benar. Dalam kajian filsafat, khususnya epistemologi, tadi yang sudah disampaikan sama Ibu dosen, pengetahuan sering didefinisikan sebagai justified true belief, artinya sesuatu baru dianggap sebagai pengetahuan jika memenuhi 3 unsur. Yang pertama yaitu kepercayaan, artinya seseorang harus meyakini bahwa hal tersebut itu benar. Yang kemudian yaitu kebenaran, artinya hal yang diyakini harus sesuai dengan kenyataan objektif, tidak bersifat subjektif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu harus ada alasan, ada dasar atau bukti kuat yang mendukung keyakinan tersebut. Pengertian yang kedua yaitu menurut Dr. Randes Sidi Ghazalba dalam buku Filsafat Ilmu yang sudah diberikan sebelumnya di grup oleh Ibu dosen. Dr. Randes Sidi Ghazalba ini merupakan cendekiawan muslim dan ahli filsafat di mana menurut beliau pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pengertian ini menekankan pada proses. Pengetahuan dipandang sebagai hubungan antara subjek, dalam hal ini manusia, dan objek, yaitu hal yang dipelajari. Nah, pekerjaan tahu ini di sini merujuk pada aktivitas pikiran di mana manusia menangkap makna dari suatu objek sehingga objek tersebut menjadi isi pikiran manusia. Yang ketiga yaitu dalam kamus filsafat, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Artinya, pada definisi ini yaitu menitikberatkan sisi internal atau subjektif seseorang. Artinya, pengetahuan tidak selalu berasal dari luar, tetapi bisa muncul dari pengalaman hidup dan kesadaran diri yang melibatkan intuisi dan refleksi langsung terhadap apa yang dialami oleh manusia sebagai makhluk yang sadar. Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses manusia mencari tahu melalui indera, akal, maupun kesadaran yang teruji kebenarannya. Mohon maaf selanjutnya, Ibu Elis. Di sini ada jenis-jenis pengetahuan, mungkin sebelumnya udah sempat disampaikan oleh kelompok 1 sedikitnya ya. Nah, menurut Burhanuddin Salam dalam buku Filsafat Ilmu, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu ada 4. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa. Nah, pengetahuan ini bersifat subjektif, tidak sistematis dan umumnya diterima begitu saja. Pengetahuan ini bisa disebut juga common sense. Artinya semua orang menyebutnya misalnya contohnya nih, semua orang menyebutnya suatu itu merah karena memang itu merah, atau benda itu panas karena memang dirasakan panas. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu ini syaratnya yang pertama objektif, artinya sesuai kenyataan. Yang kedua metodis, artinya menggunakan cara tertentu. Yang ketiga sistematis, saling berkaitan, dan universal, artinya berlaku untuk umum. Nah, untuk pengetahuan ilmu sendiri itu berasal dari pengetahuan biasa yang kemudian diolah di organisasi yang secara sistematis. Misalnya diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Kemudian pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat ini bersifat spekulatif namun tetap logis dan sistematis. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang membatasi diri pada bidang tertentu, filsafat bersifat universal dan komprehensif. Yang keempat yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan agama artinya tidak memerlukan pembuktian empiris untuk diyakini karena dasarnya adalah iman.
Namun dalam filsafat ilmu, pengetahuan ini sering dikaji dalam kaitannya dengan etika dan moralitas penggunaan ilmu. Pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama masing-masing. Selanjutnya, Ibu. Selanjutnya yaitu ada peran vital pengetahuan. Peran vital pengetahuan yang pertama yaitu landasan ontologis, artinya memahami eksistensi. Dalam hal landasan ontologis ini, pengetahuan berperan untuk menjelaskan hakikat apa yang ada. Tanpa pengetahuan yang struktur, manusia tidak dapat membedakan antara realitas objektif, opini, dan ilusi. Filsafat ilmu ini membantu kita memahami struktur dasar alam semesta dan keberadaan manusia di dalamnya. Yang kedua yaitu instrumen pembebasan atau emansipasi. Dalam hal ini, pengetahuan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan, mitos, dan dogmatis. Dogmatis itu sendiri artinya sikap kaku yang meyakini prinsip atau ajaran tertentu sebagai kebenaran mutlak tanpa kritik, bukti, atau ruang diskusi. Pada peran ini, dengan pengetahuan, manusia memiliki otoritas atas pikirannya sendiri dan tidak mudah dimanipulasi oleh informasi yang keliru. Yang ketiga yaitu alat epistemologis, artinya validasi kebenaran. Pengetahuan berperan sebagai metode untuk mencapai kebenaran. Pengetahuan memberikan kerangka kerja seperti metode ilmiah untuk menguji apakah suatu pernyataan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat itu ada dasar pengembangan teknologi dan inovasi secara praktis. Pengetahuan, artinya pengetahuan adalah motor penggerak transformasi material. Nah, ini nanti Maaf Ibu Resti. Bu Resti ke mute. udah ya? Udah ada sih. Selanjutnya itu yang terakhir ada aspek aksiologis, artinya panduan etika dan nilai. Pengetahuan memiliki peran vital dalam mengarahkan tindakan. Pengetahuan ini juga membantu manusia untuk bijaksana dalam mengambil keputusan hidup. Baik, sudah, Bu Elis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Resti untuk pemaparannya. Selanjutnya tentang sumber pengetahuan. Di antaranya adalah wahyu, pengetahuan yang diyakini berasal dari Tuhan dan disampaikan kepada manusia melalui nabi atau rasul. Contohnya ada pedoman ibadah, nilai moral, ajaran kehidupan dalam kitab suci. Sumber pengetahuan berikutnya rasionalisme atau menggunakan akal. Pengetahuan ini diperoleh melalui akal, logika, dan proses deduksi rasional. Tokohnya di sini adalah René Descartes. Rasionalisme melalui pernyataannya yang terkenal, aku berpikir, maka aku ada. Pernyataan ini yang digunakan untuk mencari dasar pengetahuan yang paling pasti dan tidak dapat diragukan lagi, seperti itu. Selama seseorang sadar dan berpikir, ia memiliki bukti langsung bahwa dirinya ada sedang berpikir. Selanjutnya, Bu Elis. Baik, sumber pengetahuan berikutnya empirisme, atau berdasarkan pengalaman. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi seperti melihat, mendengar, mengamati, dan lain-lain. Tokohnya di sini John Locke. Sebagai contoh, guru membandingkan hasil pretest dan posttest, lalu menyimpulkan efektivitas pembelajaran berdasarkan data peningkatan nilai siswa. Di situ ada pengalaman yang dilakukan. John Locke ini memunculkan teori tabula rasa yang menggambarkan kondisi awal pikiran manusia saat dilahirkan. Konsep ini menganalogikan bahwa jiwa manusia itu seperti lembaran kertas putih kosong
Belum ada pengetahuan sama sekali, belum ada pemahaman seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, segala bentuk pengalaman sensorik, interaksi dengan dunia luar, mulailah mengisi kekosongan tadi. Proses akumulasi informasi inilah yang kemudian secara bertahap mengubah kesan sederhana atau kekosongan itu menjadi struktur pengetahuan yang lebih mendalam, semakin mendalam dan rumit seperti itu. Berikutnya, sumber pengetahuan, intuisi. Pengetahuan yang muncul secara spontan tanpa melalui proses penalaran yang panjang. Tokohnya Henry Bergson. Contohnya, ketika guru menilai secara intuitif bahwa siswa memahami materi. Siswa ini memahami materi, tetapi kurang percaya diri dalam menyampaikan jawaban. Seperti itu. Jadi melalui intuisi saja, tidak ada pengalaman, tidak ada proses berpikir. Selanjutnya, Bu Elis. Berikutnya, materi kontribusi pengetahuan. Pengetahuan bersifat dinamis, selalu berubah, tidak statis, dan tentunya memberikan dampak sistemis, luas, dan saling terkait dalam peradaban. Yang pertama, dalam bidang intelektual, pengetahuan mendorong manusia untuk berpikir kritis, rasional, dan sistematis. Di sini pengetahuan membebaskan manusia dari mitos maupun tahayul. Contohnya, dahulu gerhana itu sering dianggap sebagai petanda gaib. Tapi sekarang manusia memahami bahwa gerhana itu melalui melalui metode ilmiah, memahami bahwa gerhana itu bisa diprediksi seperti itu. Jadi hanya berupa peristiwa alam. Kemudian yang kedua di bidang sosial. Pengetahuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kebijakan publik. Contoh nyatanya, melalui ilmu kesehatan, masyarakat mulai memahami pentingnya vaksinasi, sanitasi, pola hidup sehat, sehingga angka sakit menurun begitu. Yang ketiga dalam bidang teknologi, pengetahuan mentransformasikan teori abstrak menjadi inovasi yang memudahkan kehidupan manusia. Contohnya adanya teori listrik, kemudian melahirkan lampu dan peralatan elektronik, di mana listrik dan peralatan elektronik ini sangat memudahkan kehidupan manusia. Contoh lainnya adanya teori gelombang. Di sini adanya handphone yang kita gunakan, ilmu komputer, adanya AI pada masa sekarang seperti itu. Kemudian dalam bidang peradaban, pengetahuan memungkinkan akumulasi dan pewarisan warisan budaya antar generasi. Jadi contohnya naskah-naskah kuno, buku, arsip digital, dan sistem pendidikan dari masa ke masa ini memungkinkan generasi muda mempelajari sejarah-sejarah, bahasa daerah, seni tradisional, juga nilai luhur bangsa. Seperti itu. Selanjutnya, tentang inovasi dari pengetahuan akan dilanjutkan, akan disampaikan oleh Ibu Elis. Silakan Ibu Elis. Terima kasih Bu Rahma. Baik, saya melanjutkan materi dari kelompok kami yaitu inovasi pengetahuan. Inovasi sendiri adalah penerapan dari pengetahuan menjadi sesuatu hal yang baru dan juga bermanfaat. Gitu ya. Jadi dalam konsep pemanfaatannya. Dalam kajian ilmu filsafat, itu pengetahuan itu dianggap sebagai dasar teoritisnya, kemudian metode ilmiah itu adalah prosesnya, dan inovasi itu merupakan hasil konkret dari proses yang sudah dilakukan. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa inovasi itu merupakan wujud nyata dari penerapan pengetahuan ilmiah yang valid dan juga etis. Nah, ini adalah contoh inovasi dari pengetahuan. Pengetahuan tentang fisika, misalkan tadi seperti Bu Rahma sudah singgung juga, fisika kuantum melahirkan inovasi berupa smartphone di zaman sekarang, terus komputer modern, kemudian pengetahuan fisika lainnya juga menghasilkan teknologi listrik dan lain sebagainya, pengetahuan di bidang biologi, misalkan dalam pembuatan vaksin, kemudian pengetahuan digital yang era sekarang dengan gencarnya AI dan juga pemanfaatan internet gitu ya, itu
semuanya adalah contoh inovasi dari sebuah pengetahuan. Jadi tanpa dasar teori pengetahuan, inovasi itu ya hanya sebuah kejadian yang kebetulan. Kemudian kita lihat inovasi sebagai inovasi dan pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan itu mendorong inovasi melalui tiga hal, yaitu penemuan atau discovery, terus dalam pengembangan, dan juga aplikasi. Gitu ya. Jadi inovasi ini terkait dalam tiga hal tadi, dari penemuan awalnya, terus dilakukan pengembangan-pengembangan, dan sampai pengaplikasiannya. Dalam konteks modern, pengetahuan jadi aset yang penting, strategis, dan di dalam bidang ekonomi itu ekonomi berbasis pengetahuan, artinya semakin tinggi kualitas pengetahuan, kan semakin sekarang pengetahuan terus berkembang gitu ya. Dan itu akan semakin besar juga potensi untuk berinovasi. Nah, kita lihat juga inovasi sebagai sebuah proses epistemologi. Inovasi itu tidak hanya sebuah hasil, tapi juga bagian dari proses pengetahuan itu sendiri. Inovasi ini, proses ini itu melalui pengujian teori baru, kemudian memperbarui pengetahuan-pengetahuan lama, dan juga dari proses tersebut bisa menghasilkan paradigma baru. Gitu. Menurut Thomas Kuhn, ini ilmu berkembang terus-menerus melalui revolusi paradigma, dan inovasi itu muncul saat paradigma lama sudah tidak relevan atau tidak mampu menjelaskan fenomena yang ada. Oke, ini kesimpulan dari materi kita, konsep pengetahuan. Konsep pengetahuan dalam filsafat ilmu menegaskan bahwa pengetahuan adalah hasil proses epistemologis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Inovasi sendiri merupakan hasil sekaligus proses dari pengembangan pengetahuan. Filsafat ilmu memastikan bahwa hubungan antara pengetahuan dan inovasi itu berjalan secara ilmiah atau valid, etis, bertanggung jawab, dan juga aplikatif atau bermanfaat. Dengan demikian, inovasi tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Dan pengetahuan menemukan maknanya melalui inovasi. Inovasi dan pengetahuan akan selalu bersama dan saling berkaitan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada sesi pertama, kita persilahkan untuk dua mahasiswa. Silahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaannya. Dikit aja apa? Bagaimana Pak Yayan? Dikit aja ya. Aku nanyanya. Oh iya, silahkan. Baik, Ibu Mia Anissa. Silahkan Ibu Mia. Saya dulu nggak apa-apa, Bu? Ya, oke, Iya, baik. Pak Yayat nanti dicat katanya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, tadi salah satu sumber pengetahuan yang disebutkan adalah intuisi ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin bertanya, ketika kita menjadi seorang guru, memang kadang kita punya intuisi atau punya apa ya sedikit rasa di dalam diri gitu mengenai kondisi dan juga pemahaman seorang siswa gitu. Menurut Ibu gitu ya, sejauh mana sih intuisi ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi kita sebagai guru untuk mengetahui kondisi siswa dan mengambil keputusan gitu untuk di kelas gitu. Kadang kita suka merasa, oh kelas ini tuh anaknya pintar-pintar, oh kelas ini tuh anaknya ternyata biasa saja gitu. Jadi sejauh mana intuisi ini bisa kita gunakan untuk memahami kondisi sebuah kelas. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mia. Berikutnya ada Pak Agung. Silahkan Pak Agung.
Baik, terima kasih. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Halo. Ya, baik. Eh, mohon bertanya. Ini tadi dipaparkan oleh kelompok 3 bahwa pengetahuan itu berjalan beriringan dengan inovasi. Inovasi selalu ada karena pengetahuan. Namun di slide di situ dituliskan tanpa dasar pengetahuan, inovasi hanyalah kebetulan semata. Sebutkan inovasi yang hanya kebetulan semata itu, apakah ada contohnya? Contohnya seperti apa? Dan inovasi yang kebetulan itu apakah benar-benar tanpa dasar pengetahuan atau seperti apa? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya izin selesaikan mencatat dulu Bapak Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, Pak Agung, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Agung tadi ya, mengenai inovasi dan pengetahuan itu sendiri. Yang tadi mungkin di slide kami ada paparan bahwa kalau tanpa pengetahuan yang eh, apa namanya, yang tepat, itu inovasi hanya sebuah kebetulan. Jadi dalam perjalanannya banyak inovasi-inovasi yang ditemukan dari ketidaksengajaan atau kegagalan dalam sebuah eksperimen gitu ya. Eh, ada hal-hal yang dalam proses pencariannya itu mungkin ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu gitu ya, penemu-penemu itu uh, ini saya temukan dari referensi saya, inovasi yang muncul karena ketidaksengajaan itu ada istilahnya serendipity gitu ya, keberuntungan yang ditemukan saat sedang mencari sebenarnya hal lain yang yang diteliti tapi ditemukan hal lain juga gitu yang dengan ketidaksengajaannya itu gitu. Nah, dalam dunia sains dan teknologi itu banyak temuan-temuan seperti itu. Contohnya ternyata waktu penemuan oven microwave nih yang saya temukan contoh-contohnya itu ada kejadian penemuan penisilin antibiotik pertama yang muncul itu uh, munculnya bukan diteliti untuk mencari antibiotik, tapi dia sedang meneliti hal lain dan dia menyadari bahwa di sekitar penelitiannya itu ada jamur dan bakterinya itu tidak bisa tumbuh. Nah, setelah ia tidak membuang cawan dari eksperimen yang dia gagal, tapi meneliti lagi hasil kegagalannya gitu dan dia menemukan zat yang diproduksi jamur tersebut itu bisa membunuh bakteri. Nah, kemudian hal itulah yang jadi dikembangkan menjadi sebuah obat antibiotik dan itu bisa bermanfaat. Jadi yang bisa saya tangkap gitu ya, yang bisa saya simpulkan bahwa inovasi itu uh, terus berkembang dan memang tanpa pengetahuan awalnya itu ada juga temuan inovasi yang mungkin tadi dari sebuah kebetulan, kegagalan gitu ya, yang tidak awalnya itu uh, tidak jadi tujuan utama dari penelitian. Tapi seiring berjalannya waktu, hmm, itu berkembang dan juga bisa menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang lain yang akhirnya nanti menjadi inovasi temuan baru. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, silahkan. Baik, sudah cukup ya Pak Agung ya. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Mia Anissa tentang intuisi, saya coba jawab ya Bu. Selalu sering kita di kelas itu kita menemukan kondisi kelas yang tiba-tiba anaknya tidak fokus gitu. Terus kita mikir, ah ini anak nih mulai ngantuk. Ah nih metodenya udah kurang asik nih buat anak-anak gitu ya.
oh mungkin sayanya udah terlalu apa lebih berpusat ke guru begitu. Akhirnya kita pakai intuisi kita. Kemudian kita mencoba memberikan ice breaking. Nah, itu intuisi sebagai sumber pengetahuan yang saat itu kita langsung mencari solusi. Kita mau melakukan ice breaking untuk meningkatkan fokus anak. Lalu sampai kapan atau batas mana ini bisa dijadikan sumber pengetahuan, begitu ya Bu ya. Bisa dijadikan sebagai hipotesis awal ya Bu untuk refleksi berkelanjutannya. Jadi ketika kita menganggap ini anak kurang fokus karena metode belajar saya yang kurang asik begitu ya. Kemudian kita jadikan itu sebagai hipotesis awal, kita lakukan, kita validasi hipotesis awal tersebut melalui eh, perlakuan, bisa lewat, oh kita mencoba dengan metode baru di pertemuan berikutnya. Jadi intuisi ini sejauh mananya kita jadikan sebagai hipotesis awal, seperti itu Bu. Iya, iya, Baik, dibantu dengan fakta ya Bu ya, iya dengan betul, tetap apa? valid. Betul Ibu, tetap Baik, terima kasih. divalidasi. Ya, untuk refleksi berikutnya. Untuk sesaatnya langsung kita ambil tindakan. Mungkin seperti itu ya Bu Mia ya. Mangga Terima Bapak kasih. Ina. Terima kasih Bu Mia. Silahkan, barangkali ada yang ingin menambahkan. Baik, jika tidak ada kita lanjut dari chat dulu ya Bapak Ibu untuk sesi 2. Pak Yayat, Pertanyaan dari Bu Eva ya, boleh. oh ya, di sini ada Pak Ada di Yayat chat. dengan Bu Eva. Ada Pak Yayat dengan Bu Eva. Oke. Oke, Saya coba jawab yang pertanyaan Bu Eva ya, Bu Rahma. silahkan Bu Eli. Jadi di situ Bu Eva menanyakan bagaimana membedakan pengetahuan, ilmu, dan ilmu pengetahuan. Apakah ketiganya itu adalah hal yang berkaitan? Karena biologi itu ilmu yang mempelajari makhluk hidup bukannya pengetahuan yang mempelajari makhluk. Karena biologi itu ilmu yang mempelajari makhluk hidup, bukannya pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup. Oke. Jadi seperti yang tadi di paparan kita, pengetahuan itu kan segala sesuatu yang kita tahu, baik dari pengalaman, pengamatan gitu ya, cerita ataupun hal yang kita pelajari. Dan itu sifatnya luas kalau pengetahuan itu. Kemudian kalau ilmu itu sendiri adalah pengetahuan yang sudah disusun secara terstruktur, sistematis gitu ya. Dia ada proses ujinya dan ada metode ilmiahnya gitu ya. Jadi kalau ilmu itu sifatnya terstruktur, logis dan juga hasil dari yang bisa diuji gitu ya. Itu biasanya melalui proses eksperimen, observasi, analisis dan lain sebagainya gitu ya. Sementara ilmu pengetahuan sains gitu ya, seringkali disebut sebagai kumpulan sains itu pengetahuan keseluruhan kumpulan ilmu pengetahuan gitu ya. Sains itu biasanya digabungan dari fisika, IPA, kimia, biologi, kimia dan lain sebagainya gitu. Itu sains gitu. Dan ketiga hal tadi pengetahuan, ilmu dan ilmu pengetahuan itu uh, berkaitan gitu ya. Dan kita sebagai manusia itu punya pengetahuan dasar dari kita pengalaman tadi yang sumber pengetahuan, terus pengetahuan yang kita punya itu bisa diuji dan disusun menjadi ilmu, dan kumpulan berbagai ilmu itu disebut juga ilmu pengetahuan. Nah, ya apakah biologi itu sendiri disebut ilmu, bukan sekedar pengetahuan. Jadi biologi itu kan juga punya objek kajian yang itu makhluk hidup gitu ya, dan bisa digunakan metode ilmiah untuk mengobservasi, mengeksperimen gitu ya, dan hasilnya itu bisa diuji dan dikembangkan. Dalam pandangan kami, biologi itu memang bukan biologi itu tetap menjadi ilmu yang mempelajari makhluk hidup gitu ya, bukan sekedar pengetahuan yang biasa. Jadi uh, kalau kita simpulkan itu pengetahuan tuh hal mendasar atau umum yang bisa kita tahu, yang kita tahu. Terus kalau ilmu itu pengetahuan yang sudah ilmiah, sistematis gitu ya. Dan ilmu pengetahuan itu kumpulan semua ilmu. Dan menurut kami, biologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup tadi. Mungkin itu
dari jawaban saya barangkali ada yang keliru atau mau koreksi atau tambahan, boleh Bapak Ibu silahkan. Saya izin menambahkan ya, Bu, untuk Silahkan. jawaban ya. Tadi menambahkan saja, intinya sama sebenarnya ya. Jadi tadi kan udah dijelasin ya, pengetahuan itu kan ada beberapa jenis. Yang pertama ada pengetahuan biasa, common sense, kemudian ada pengetahuan ilmu atau ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu sendiri ya tadi betul ya berasal dari pengetahuan biasa yang tadi disampaikan sama Bu Elis juga saya. Ilmu biasa misalnya dari pengalaman atau dari yang tidak disengaja, yang kemudian diolah melalui observasi atau melalui metode ilmiah sehingga menjadi ilmu pengetahuan. Nah, biologi sendiri itu kan sebenarnya cabang dari IPA ya gitu. Jadi IPA sendiri kan ada kata pengetahuan, ilmu pengetahuan alam. Jadi itu juga termasuk ke dalam ilmu pengetahuan. Jadi intinya pengetahuan itu ilmu itu berasal dari pengetahuan biasa yang diolah dan di organisasi atau di sistem di apa ya dikaji lagi gitu melalui metode ilmiah, observasi dan yang lainnya sehingga pengetahuan tersebut bisa disebut dengan ilmu pengetahuan gitu. Kemudian untuk yang Pak Yayat mungkin ya sebenarnya kaitannya sama pertanyaannya hampir sama ya, bagaimana hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu teknologi yang kita gunakan sekarang tadi ya tidak, kata Bu Elis bahwa kalau teknologi itu tidak semata ada tapi harus ada ilmu pengetahuan dulu gitu untuk mendasari pembuatan teknologi itu sendiri. Jadi hubungannya sangat berkaitan antara ilmu pengetahuan dan teknologi karena untuk membentuk teknologi sekarang itu harus ada dasar ilmu pengetahuannya. Kemudian bagaimana cara membedakan fakta dan opini dalam sains ya. Kalau sains itu sendiri berarti kan tadi ilmu pengetahuan yang sudah diuji melalui metode ilmiah atau observasi. Berarti sudah ada penelitiannya gitu ya. Nah, membedakan fakta dan opini berarti kalau misalnya fakta yang sesuai dengan apa yang sudah diteliti atau hasil dari ilmu pengetahuan itu, kalau opini berarti masih belum teruji kebenarannya begitu kalau menurut saya. Terima kasih. Nah, izin menambahkan ya untuk jawaban dari pertanyaan Pak Yayat tadi, cara membedakan fakta dan opini dalam sains gitu. Fakta sendiri kalau dalam sains itu kan adalah sesuatu yang bisa dibuktikan. Kemudian juga berdasarkan data dan observasi. Dan ketika fakta itu diuji ulang oleh pihak lain, itu hasilnya tetap sama gitu ya. Jadi fakta itu akan tetap ketika pengujinya juga itu dilakukan oleh orang yang berbeda gitu ya. Fakta misalkan contohnya air mendidih pada 100 derajat gitu ya dalam kondisi tertentu tapi dengan kondisi yang sama gitu ya di lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu ketika diuji ulang oleh orang lain itu hasilnya juga akan sama gitu ya. Jadi ciri utama dari fakta dalam sains itu adalah ada bukti dan bisa diuji gitu ya. Sementara kalau opini dalam sains itu lebih kepada pendapat, misalkan interpretasi seseorang gitu ya. Karena cara menafsirkan sesuatu hal gitu ya, sesuatu fenomena mungkin antara saya, Bu Rahma atau Bu Resti itu punya pandangan masing-masing gitu ya. Dan itu belum tentu didukung oleh data yang kuat gitu. Dan bisa berbeda-beda antara satu dan lainnya gitu. Satu orang dan yang lainnya itu punya interpretasi yang beda gitu karena masing-masing kita punya point of view gitu. Nah, contohnya seperti ya biologi itu sulit gitu. Itu menurut saya gitu ya. Tapi kan mungkin menurut Bu Eva misalkan sebagai guru biologi itu lebih mudah gitu kan. Itu adalah apa namanya pendapat gitu ya. Terus metode penelitian ini tuh lebih banyak dibanding yang lain gitu. Kalau hanya bicara lebih banyak itu kata lebih banyak itu belum tentu gitu ya. Tapi kalau misalkan dari 100 responden misalkan dari 100 mahasiswa misalkan Unindra yang menggunakan metode ilmiah ini ada berapa? Nah, itu baru
fakta gitu ya, data. Nah, tapi kalau hanya nyebut metode penelitian ini lebih banyak digunakan gitu, itu bukan fakta, itu opini gitu ya, opini science. Jadi kalau opini science itu sifatnya subjektif gitu. Jadi cara mudahnya untuk membedakan fakta dan opini itu adalah adanya bukti, ada tidak bukti gitu ya, apakah ada data atau bukti gitu, kemudian bisa diuji ulang nggak gitu oleh orang lain atau pihak lain, dan hasilnya akan tetap sama atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan itu fakta, mau diuji oleh siapapun, hasilnya akan tetap sama. Tapi kalau itu apa namanya, opini, ketika di variabel lain atau di situasi lain itu hasilnya berbeda. Gitu. Jadi itu mungkin penambahannya dari saya. Baik, untuk sesi 2 sudah Pak Yayat, cukup ya? Betul? Iya, Iya, cukup. baik, terima kasih Pak Yayat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Yulian di chat ya, dari Pak Ramadan dan dari Ibu Ruli. Mungkin saya coba jawab yang Pak Julian ya, Bu Rahma. Silahkan Ibu. Nih, pengetahuan itu kan selalu beriringan dengan inovasi. Terus pengetahuan lama itu dapat diperbaharui ketika oleh pengetahuan yang baru. Misalkan ada penelitian-penelitian terbaru dan lain sebagainya. Ini pertanyaannya, apakah pengetahuan yang benar-benar pasti, apakah ada pengetahuan yang benar-benar pasti dan tidak ada perubahan untuk pengetahuan itu? Jika ada, boleh disebutkan. Gitu, oke. Sepertinya sebagian kecil gitu ya kayaknya yang tidak berubah, tapi sebagian besar itu pengetahuan itu selalu berkembang ya, terutama sepertinya sains gitu ya. Sains itu bersifat apa namanya, sementara dan terus berubah karena berbagai faktor lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin hal yang benar-benar pasti gitu Pak Julian, dan saya pun adalah guru matematika. Kayaknya pengetahuan yang salah satu yang pasti itu misalkan ya teorema Pitagoras gitu, misalkan matematika gitu. Nah itu ilmu pengetahuannya udah ditemukan dulu dan sampai sekarang tidak berubah teorema Pitagoras itu kan. Dan ketika kita lakukan percobaan misalkan di kelas mau menggunakan origami atau benda-benda apapun, ternyata teorema yang dulu ditemukan oleh Pitagoras itu tetap gitu ya. Dan itu eh, salah satu ilmu pengetahuan yang masih abadi, berarti sampai sekarang gitu. Itu contohnya, mungkin contoh kecilnya gitu ya. Eh, tapi mungkin berbeda hal dengan ilmu sains gitu ya, yang terus banyak inovasi, observasi, eksperimen dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang tuh terus berkembang gitu. Mungkin dulu misalkan kalau di fisika atom kan bagian dari hal yang paling kecil gitu ya. Tapi kan beriring berjalannya waktu, teknologi makin berkembang gitu ya, bertambah, itu ternyata ada partikel yang lebih kecilnya lagi gitu ya. Ada proton, neutron dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin terutama dalam bidang sains ya yang banyak berkembang. Dan salah satu contoh yang masih tetap ya tadi seperti misalkan contohnya teorema Pitagoras di matematika gitu, yang dia masih tetap kekal abadi sampai sekarang. Itu. Terima kasih. Ya, izin Ibu, itu pertanyaan Pak Ramadan ya. Iya, nggih.
Oh, maaf, Pak Ramadan. Terima kasih. Maaf Izin ya, saya menambahkan salah Bu, baca ya. Iya, oke, oke. Silakan. Pak Ramadan, itu mungkin jawaban dari saya. Barangkali ada hal yang berbeda pandangan, mungkin Pak Ramadan bisa. Silahkan. Untuk soal dari Pak Ramadan mengatakan tadi soalnya apa ya sebenarnya? Pengetahuan yang lama dapat berbeda dengan pengetahuan baru. Apakah pengetahuan benar-benar yang pasti? Kalau saya sendiri meyakini ada pengetahuan yang benar-benar pasti, begitu ya. Walaupun memang tergantung tinjauannya. Pengetahuan yang benar-benar pasti yang saya yakini yaitu pengetahuan yang berbasis dari keimanan, gitu ya. Contohnya pengetahuan yang saya terima dari Al-Quran, pengetahuan yang saya terima dari hadis. Nah, hal-hal tersebut yang saya yakini bahwasannya pengetahuan itu bersifat pasti. Selanjutnya, kalau ditinjau dari iptek atau sains, saya meyakini bahwasannya pengetahuan itu selanjutnya dapat berubah-ubah ya, tergantung situasi dan kondisi, bahkan penelitian-penelitian yang terbaru yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat gitu ya. Jadi di sini bahwasannya kita kalau saya memisahkan untuk pengetahuan yang pasti adalah yang berdasarkan keimanan dan untuk pengetahuan yang temporal ya itu biasanya berbasis ilmu pengetahuan. Kecuali kalau pengetahuan ilmu pengetahuan itu sudah masuk ke dalam bentuk hukum dan saya itu meyakini itu dapat dibuktikan valid untuk sepanjang zaman. Contohnya yang dijelaskan Bu Elis tadi, Pitagoras ya, itu Pitagoras itu sebenarnya sudah masuk dalam hukum Pitagoras. Jadi sudah terbukti dengan berbagai tinjauan, bahkan berkorelasi dengan lintas bidang yang lain dan itu terbukti memang valid dan diyakini sepanjang zaman itu benar. Gitu. Terima kasih. Terima kasih tambahannya, Pak Yulia. Baik, terima kasih Pak Julian. Tadi kita sudah membahas pertanyaan dari Pak Ramadan ya, Bapak Ibu. Saya coba untuk menjawab pertanyaan Pak Julian. Bentar, pertanyaannya di sini. Nah, selama ini paradigma tentang inovasi kerap kali menganggap bahwa yang baru pasti lebih baik daripada yang lama. Kerap kali menganggap begitu ya. Melihat kejadian saat ini yang telah terjadi justru manusia menjadi korban terhadap inovasinya sendiri. Apakah semua inovasi diperlukan? Tidak ya Pak ya, kembali lagi pada kebijakan. Ketika inovasi-inovasi itu memberikan manfaat, itu pasti diperlukan. Membutuhkan eh, vaksin baru dan seterusnya. Tapi ketika inovasi itu justru merugikan, seperti bocornya data-data kita, seperti itu, dan merugikan sampai tadi yang disebutkan oleh Pak Julian bisa menjadi korban gitu terhadap inovasi kita sendiri, maka itu inovasinya tidak diperlukan. Seperti itu ya Pak. Kembali lagi pada kebijakan dan kebermanfaatan. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin menambahkan. Ya, betul. Dan tadi juga ya, point of view juga sih. Kata lebih baik itu kan juga opini juga ya maksudnya. Jadi mungkin tidak ada hal yang benar-benar itu tergantung dari situasi dan kondisi gitu ya. Inovasi mana yang memang ada kebermanfaatan yang lebih baik dan inovasi mana yang mungkin pada akhirnya akan menjadi kerusakan, misalkan ada kerusakan lingkungan dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi inovasi memang ada dua sisi, selalu ada dua sisi gitu ya, tergantung kita. Makanya sebagai manusia yang melakukan inovasi itu harus punya ya apa namanya, hati nurani gitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk benteng-benteng kita menggunakan inovasi itu sendiri untuk hal kebaikan atau justru sebaliknya gitu. Selanjutnya izin Bu Rahma, saya langsung jawab yang Ibu Ruli nih ya. Iya. Nah, ini pengalaman pribadi versus data. Terkadang seseorang pernah berkata, saya tahu ini benar karena saya pernah mengalaminya. Pertanyaannya, apakah pengalaman pribadi bisa mengalahkan data ilmiah dan
mana yang lebih kuat sebagai dasar pengetahuan. Ini sebenarnya sudah dibahas tadi juga ya, bahwa ini kalau pengalaman, kalau sesuatu yang ilmu pengetahuan itu ketika diuji oleh orang lain itu hasilnya masih sama gitu ya. Jadi kalau pengalaman pribadi itu belum bisa disimpulkan sebagai tidak bisa mengalahkan data ilmiah gitu ya, karena itu adalah pengalaman pribadi personal yang itu juga situasinya hanya diri pribadi yang tahu gitu, dan itu tidak bisa disamakan dengan kondisi orang lain. Itu mungkin ya Bu Roli jawabannya. Baik, sedikit menambahkan pertanyaan dari Ibu Ruli, betul yang disampaikan oleh Ibu Elis ya Bu. Jadi antara pengalaman atau empirisme berarti di situ ya dengan ilmu ilmiah atau akal ya Bu, rasionalisme itu saling melengkapi ya Bu. Ketika pengalaman tidak didukung, seperti yang disampaikan Ibu Elis tadi, tidak didukung oleh data ilmiahnya atau oleh cara berpikir, kemudian dilakukan validasi seperti itu juga kurang. Jadi sebenarnya memang saling melengkapi, keduanya ada kelemahannya seperti itu. Mangga Bapak Ibu. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Rizka, saya sekalian ya Ibu Rizka. Izin bertanya, dari beberapa sumber pengetahuan ada rasionalisme, empirisme, dan intuisi. Mana yang paling dominan dalam kehidupan modern saat ini? Mengapa? Tetap ya Bapak Ibu, ketiganya saling melengkapi. Seperti yang awal pertanyaan tadi oleh Ibu Mia, diawali dengan intuisi, ketika kita, bahkan ketika kita memang sudah ada pengalamannya gitu. Oh, sudah mulai tidak semangat ya anak-anak, memutuskan apa seperti itu sudah intuisi dengan kita memikirkan pengalaman-pengalaman kita. Oh ya, ketika di kelas yang lalu saya perlakukan begini, efektif, mulailah pengalaman itu. Kemudian untuk selesai pembelajaran kita berefleksi, kita mulai menggunakan rasionalisme, kita melakukan validasi seperti itu. Silakan Bapak Ibu jika ingin menambahkan. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih ya Bu Ra. Ya, Masih banyak nih. Ini yang pertanyaannya sebelumnya juga nih, ada dari Bu Suhli. Bu Suhli itu menanyakan gimana sains, ilmu, dan juga mistik gitu ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi juga ya, sains itu ya memang pengetahuan yang dia keilmuan yang sudah melakukan eksperimen gitu ya. Terus bisa juga dari hasil observasi dan lain sebagainya, itu sifatnya objektif dan juga kebenarannya itu bisa diuji gitu ya. Kemudian kalau filsafat itu bersumber dari akal, pemikiran gitu ya, dengan sifatnya itu rasional gitu dan kebenarannya itu logis gitu. Sementara kalau mistik itu kan pengalaman batin gitu ya, hati gitu biasanya. Terus intuisi yang digunakan itu intuisi dan sifatnya itu subjektif. Dan itu kebenarannya kalau mistik ya itu hanya personal sih. Oh ya. Jadi itu mungkin di pandangan kami antara tiga hal tadi, sains dan ilmu filsafat dan juga mistik. Ya izin menambahkan ya Ibu. Mungkin tadi mistik. Untuk pengetahuan mistik itu mungkin dari tadi ya pengalaman batin, kemudian tidak bisa dikatakan tidak perlu logika gitu untuk memahami mistik itu sendiri gitu. Kalau filsafat itu cangkupannya lebih luas dan mendalam untuk mendalami ilmu pengetahuan atau sains itu sendiri. Jadi urutannya kalau sains itu ilmu pengetahuan yang sudah diuji kebenarannya melalui metode ilmiah, sedangkan filsafat itu lebih luas lagi, lebih mendalam lagi. Kemudian untuk pengetahuan mistik itu bisa dikatakan tidak perlu logika gitu ya untuk pengetahuan mistik itu sendiri. Itu Bu mungkin.
Kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Saya izin menjawab yang pertanyaan Bu Wanda. Seorang siswa mampu menghafal banyak materi, tapi kesulitan menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah menghafal sudah bisa disebut sebagai pengetahuan? Apa perbedaan antara memahami dan sekedar mengingat? Bagaimana cara agar pengetahuan lebih bermakna bagi siswa? Gitu ya. Nah, kalau menurut kami ini menghafal itu kan mungkin kalau kita baru tahu gitu ya, baru tahu secara baca aja gitu. Tapi kalau memahami itu kan lebih dalam lagi. Kita sebagai guru pasti tahulah taksonomi Bloom yang level gitu ya. Jadi kalau misalkan tahu itu menghafal tuh ya hanya tahu apa objeknya gitu. Tapi kalau memahami itu lebih lebih dalam lagi gitu ya, tahu esensinya gitu ya, tidak hanya tahu objeknya aja, tapi bagaimana misalkan cara bekerja dan lain sebagainya. Eh, jadi kalau mengingat itu hanya pengetahuan awal gitu ya, hanya apa ya? Hanya kulitnya aja atau cangkangnya aja kayak kalau mengingat objek-objek gitu ya, misalkan nama-nama planet dan lain sebagainya. Tapi kalau memahami itu pengetahuan yang lebih dalamnya lagi gitu. Dan bagaimana cara pengetahuan itu lebih bermakna bagi siswa dalam proses pembelajaran. Pengetahuan akan lebih bermakna ketika anak-anak ini mengalami sendiri gitu ya, mencoba sendiri atau mengeksperimen. Kayak di pertemuan sebelumnya tuh kayak Bu Eva tuh pernah menjelaskan yang dia penelitian pakai darah anak gitu ya, misalkan ada bagian-bagian sel dan lain sebagainya. Nah itu kalau anak-anak mencoba sendiri dengan hal-hal itu yang mereka lihat langsung, rasakan langsung gitu ya, alami langsung, itu biasanya pengetahuan akan lebih bermakna bagi siswa. Itu aja mungkin jawaban dari saya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, silakan. Baik, kita lanjut menjawab pertanyaan Ibu Agnes dengan Ibu Dede Sunaryanti terkait AI. Kalau kita lihat saat ini, siswa itu sangat dimudahkan dengan teknologi AI. Begitu ya Bu Agnes ya, tinggal jawab gitu. Jawabannya langsung ada. Tapi kalau kita lihat juga kondisi sebenarnya lebih banyak membantu proses berbagai pengetahuan, menurut Bu Agnes ya. Justru memang ada sisi melemahkannya seperti dalam hal berpikir kritis. Betul ya Bu Agnes? Ada kelemahan sekaligus kekuatan dari AI tersebut. Kekuatannya seperti banyak kita ketahui ketika kita ingin membuat sebagai guru, ingin membuat perangkat pembelajaran, tapi tidak langsung kita gunakan. Kalau langsung kita gunakan, kita tidak berpikir kritis. Begitu juga oleh siswa. Ketika ada pertanyaan, mereka bisa langsung meminta jawaban. Di situ anak tidak berpikir kritis. Tapi ketika anak mencoba mendapat kisi-kisi begitu, mendapat kisi-kisi, kemudian menggunakan kisi-kisi dan AI untuk belajarnya, bisa mencoba memasukkan promo yang sesuai, itu juga sebagai kekuatannya. Dua-duanya betul Bu, ya ada kelemahan dan ada kekuatannya, seperti yang disampaikan Bu Agnes. Kemudian pertanyaan Bu Dede masih menyangkut AI. Apakah AI ini kebenarannya mutlak atau tidak? Menurut kelompok kami, kebenaran mutlak atau absolut ini hanya ada di sumber pengetahuan wahyu tadi ya Bu ya. Jadi AI ini hanya kecerdasan buatan yang berdasarkan data, konten, kemudian algoritma, masih perlu dicek lagi. Apalagi memang ketika kita mendapatkan informasi-informasi dari AI, seringkali ada kesalahan seperti itu. Nah, silahkan Bapak Ibu. Ya, izin menambahkan ya. Ya, betul sekali untuk penggunaan AI dan teknologi di siswa kita, kita harus membangun kesadaran pada siswa kita bahwa perkembangan teknologi, AI dan lain sebagainya itu adalah alat bantu kita gitu ya. Jadi bukan dijadikan satu-satunya sumber yang terpercaya gitu ya. Apalagi kebenarannya itu belum tentu gitu. Kita harus tetap
cek and recheck, kita harus tetap membaca referensi lain yang sudah ilmiah gitu ya, referensi ilmiah lainnya untuk membuktikan kebenaran gitu. Jangan langsung percaya gitu. Dan itu juga butuh proses menganalisisnya juga gitu. Kita ajarkan bahwa kebenaran AI itu belum tentu 100% dan kita gunakan AI dan teknologi segala pun untuk hal kebaikan gitu, untuk membantu kita. Bukan sebaliknya nih, kita yang diperdaya oleh teknologi yang kita mungkin anak-anak, kalau anak murid ya, main gamenya yang udah lupa waktu dan lain sebagainya kan, jadi kita yang diperdaya oleh si teknologi dan perkembangan itu sendiri ya. Saya sering sih ngingetin murid-murid saya tuh gitu ya. Jadi kalau kamu menggunakan si teknologi dan semua smartphone, fasilitas yang orang tua berikan segala macam itu kamu bisa akan lebih berkembang. Tapi kalau kamu justru diperdaya oleh si teknologi dan lain sebagainya, itu ya hanya akan jadi manusia yang jadi kayak robot gitu ya, yang hanya user gitu. Bukan, justru harus punya cita-cita tuh yang bisa menciptakan gitu, menciptakan teknologi, menemukan gitu. Seperti itu mungkin ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya, Bu. Ini ada pertanyaan dari Bu Ari. Pengetahuan selalu berkembang. Bagaimana menurut kelompok Anda cara menyikapi sebagai seorang pendidik? Ya, betul. Pengetahuan itu berkembang. Mungkin Bapak Ibu juga pengalaman mengajar dari tahun pertama sampai mungkin sekarang pasti sudah ini di sini Bapak Ibu guru yang sudah banyak pengalamannya gitu ya, mengajar itu aja pengetahuan kita dalam dunia pedagogik misalkan itu aja terus berkembang ya. Kita sebagai pendidik tidak boleh stuck gitu. Kita terus belajar dan terus mengupgrade diri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada yang berkembang. Dulu mungkin belum ada segala teknologi AI dan lain sebagainya, atau mungkin aplikasi-aplikasi pembelajaran gitu ya. Kita masih menggunakan media-media ajar aja yang masih manual gitu ya. Dan sekarang pengetahuan berkembang, ya kita memanfaatkan nih pengetahuan yang ada tadi untuk bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi kita sebagai pendidik ya jangan stop belajar. We have to learning as long as we live. Ya, itu aja mungkin. Baik. Ada yang menambahkan Bapak Ibu? Kita sampai jam berapa mungkin, Bu Rahma? Takutnya keburu habis ya. Iya. Bapak Ibu kita itu ya batasi dulu mungkin ya pertanyaannya sampai Oke. Pak Anggit tadi ya. Baik. Ya. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan Pak Fahmi ya Bu. Izin bertanya, apakah ada batasan bagi kita dalam mengetahui sesuatu? Iya ya Pak. Batasan indrawi kita, batasan akal kita, juga yang terutama batasan waktu ya. Kita dibatasi oleh waktu seperti itu. Kemudian, apakah wahyu bisa dianggap valid tanpa metode ilmiah? Dapat ya Pak. Tapi dalam konteks tertentu. Misalkan untuk nilai moral, seperti itu, atau tujuan hidup, tuntunan ibadah, valid begitu ya. Mangga Bapak Ibu, ada yang ingin menambah? Izin menambahkan ya. Ya, Jadi silakan. ya, menurut saya pengetahuan itu sendiri sebenarnya luas ya, tidak terbatas. Tapi ya itu betul tadi batasannya pada diri, kemampuan manusia itu sendiri untuk mengetahui apa hal aja yang bisa diketahui. Kemudian apakah wahyu bisa dianggap valid tanpa metode ilmiah? Wahyu itu sendiri kan tadi termasuk ke dalam pengetahuan yang didasarkan pada keimanan ya gitu. Jadi kalau menurut saya wahyu bisa dianggap valid ya, bisa karena itu sesuai dengan keimanan kita gitu. Kemudian ada tidak kalau wahyu yang bisa dianggap valid tanpa ada metode ilmiah. Jadi wahyu ini sebenarnya ada beberapa yang sudah
dieksperimenkan, misalnya ya kayak matahari beredar, planet-planet beredar mengitari matahari, itu kan sebenarnya udah ada tertulis di sebagai muslim di Al-Qur'an ya, dari wahyu Allah. Nah, itu sudah terbukti secara ilmiah. Kemudian dari uh, wahyu pertemuan, misalnya pertemuan dua apa namanya tuh lautan, misalnya yang perbedaan air tawar sama air asin kan akhirnya diketahui sekarang misalnya gitu ya, karena ilmu pengetahuan itu. Kemudian ada gunung api di dalam laut, itu juga udah dibuktikan secara metode ilmiah. Jadi sebenarnya wahyu-wahyu itu memang valid sesuai dengan keimanan kita. Cuma kalau misalnya ada beberapa yang belum terbukti, itu menurut saya tinggal menunggu waktu saja gitu. Untuk menunggu validnya melalui metode ilmiah itu sendiri. Gitu. Begitu, Bu. Ya. Mungkin ke pertanyaan yang terakhir ya, Bu Rahma. Ya, Bu Alex, silakan. Ini dari apa nih? Kayak terkait bahwa tadi yang kita dari kelompok kita juga menyampaikan bahwa inovasi itu memang selalu ada dua sisi. Hal negatif sama positifnya gitu ya. Apakah benar jika inovasi punya sisi negatif? Apakah itu dari bentuk inovasinya sendiri atau muncul dari penyalahgunaan gitu ya? Ya, jadi inovasi yang itu tidak benar-benar 100% pasti baik gitu ya. Karena kan setelah inovasi itu dilakukan, pasti ada dampak gitu ya. Jadi kalau kita mungkin bisa ada tiga hal gitu dari inovasinya sendiri, dari desainnya. Misalkan contohnya kalau misalkan kita inovasi sekarang misalkan mobil gitu ya, kendaraan itu kan inovasi kita untuk uh, memudahkan kita mobilitas dengan wilayah yang jauh dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi dia ada dampak kemacetan, polusi dan lain sebagainya gitu ya. Itu dari desainnya atau penggunaannya gitu. Nah, kemudian dari desain si mobilnya itu sendiri misalkan atau alat kendaraan. Kemudian misalkan yang kedua yaitu negatif dari hal penggunaannya. Misalkan tadi internet yang atau AI atau gitu ya. Internet itu ya positifnya dari kita bisa mencari berbagai informasi gitu ya di situ di internet. Tapi di sisi lain negatifnya itu bisa misalkan dijadikan sebagai apa? Alat penipuan misalkan sekarang ya atau misalkan menyebar hoax dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya lain misalkan kalau dari penggunaan ya misalkan obat sendiri. Obat itu bisa untuk menyembuhkan, tapi mungkin dengan sesuai dosis gitu ya. Tapi kan akan jadi berbahaya ketika tidak sesuai peraturan gitu ya, disalahgunakan dan sebagainya. Dan ada yang keduanya gitu, misalkan kita juga hal lain misalkan media sosial gitu, itu bisa kita pakai untuk hal-hal yang positif, tapi juga kita bisa gunakan di situ di media sosial kejahatan seksual dan lain sebagainya, di situ juga ada berbagai. Jadi inovasi itu nggak ada yang 100% netral gitu ya. Pasti di setiap inovasi itu ada manfaatnya dan ada resikonya gitu ya. Tujuan akhir sendiri dari inovasi itu memang tujuan inovasi itu nggak selalu hasil akhir yang ada di lapangan itu pasti akan menimbulkan dampak-dampak resiko lain, dan itu pasti membutuhkan terus inovasi lagi gitu kayak untuk menanggulanginya lagi gitu, pasti butuh pengembangan lagi gitu ya. Jadi apa kesimpulannya, benar bahwa inovasi itu selalu memiliki dua sisi, hal positif dan negatif. Itu hal itu bisa terjadi dari desain inovasinya itu sendiri, kemudian dari penyalahgunaan penggunanya yaitu manusianya sendiri, atau ya dari keduanya gitu. Memang eh, memiliki resiko gitu yang akan terjadi setelah menggunakan inovasi itu.
Itu mungkin. Baik, ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan mungkin? Cukup ya? Ya, izin menambahkan Oh sebentar ya, ya. Ibu Resti, Ya, silakan Bu. sebenarnya sudah mewakili jawabannya tadi, boleh coba ingin menambahkan aja kalau sebenarnya inovasi dibuat juga tentunya itu untuk hal yang positif, tentunya mempermudahkan kita. Cuma ya seberjalannya penggunaan mungkin ada saja dari penyalahgunaannya gitu. Dari yang harusnya penggunaannya untuk hal yang positif malah disalahgunakan menjadi dampaknya jadi negatif untuk manusia juga gitu. Ya, itu aja mungkin Bu. Baik, terima kasih Bu Resti. Bapak Ibu, waktu jualah yang membatasi diskusi kita pagi ini. Sebelum kembali ke Ibu dosen, mohon izin kami kelompok 3 menutup presentasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan dalam jawaban maupun pemaparan seperti itu. Dan terima kasih untuk partisipasi aktif dari Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Ibu dosen. Kami kembalikan waktu kepada Ibu dosen. Kami kembalikan layarnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk 3 Sri Kandi kita pagi ini. Terima kasih Bu Elis, terima kasih Bu Resti, terima kasih Bu Rahma. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk partisipasinya juga untuk diskusi kita pagi ini. Saya rasa udah bagus ya untuk pemaparan materi hari ini. Begitu banyak pertanyaan ya Bu, sehingga menambah wawasan kita semua. Baik Bapak Ibu, izin saya presensi dulu untuk perkuliahan kita pagi ini ya. Saya coba buka dulu presensinya. Yang pertama Pak Fahmi Hasanuddin. Hadir ya Pak? Ya. Ibu Rizka Amalia hadir. Hadir. Ibu Resti Dwi Asri Hadir, hadir. Bu. Ya, Pak Yayat. Ada Bu, ini. Ya, siapa Ibu Wanda. Ya, Ibu Purinda. Oh, Bapak Idam Fajar. Belum ada. Ibu Dede Senariati. Ada. Hadir I, Ibu. iya, Ibu Aisyah Akmalia. Hadir Bu. Hadir. Hadir. Bapak Muhammad Anggit. Hadir. Hadir Bu. Ya. Ibu Ruli. Hadir. Ibu Lestiana. Hadir, Bu. Hadir. Ibu Suliah. Hadir. Hadir, Bu. Ya, Ibu Nur Indah. Hadir Ibu. Hadir. Ibu Rahma Wahyuni. Hadir, Ibu. Ibu Agnes. Tadi yang memberikan pertanyaannya di chat. Nanti makasih sih barokah banyak rezekinya sehat. Ibu Rosita Samit. Hadir Ibu. Hadir. Ibu Eva Puspita. Hadir Ibu. Hadir. Bapak Marianus. Belum ya, Bapak Julian Rahman. Tadi yang Hadir, memberikan Ibu. pertanyaan juga. Ibu Noviani. Wulandari. Hadir, Bu. Hadir siap Hadir, Ibu. Bu. Ibu Miranti Oktavia. Hadir Ibu. Ibu Rina Astuti. Bu. Bapak Asep. Hadir Bu. Hadir. Bapak Agung Setia Nugroho. Hadir Bu. Ya, Ibu Ari Wijayanti. Ibu Hadir, Ari Ibu. Wijayanti hadir. Ibu Elis Watona hadir. Ibu Elis Herawati hadir.
Ya, Ibu, Bapak Iip, Bapak Ramadan hadir, Hadir, Bu. ya, Ibu Asri, Yuniati Ibu. hadir, Hadir, Bu. Hadir. Bapak Denny Wardono Hadir, Bu. hadir. Yang dari Majalengka ya Pak ya? Dari Banten. Oh dari Banten. Maaf. Ibu Mia Tantianisa hadir ya Bu ya. Hadir. Ya, Ibu Mumun Munawar. Hadir Bu, itu mikrofonnya nggak aktif katanya. Oh iya siap baik. Hmm. Jadi untuk hari ini untuk presensinya Bapak Ibu bisa cek kembali. Nanti saya cek sepertinya ada yang belum tercecis dengan saya. Karena kalau saya lihat dari presensi yang ada di chat hari ini 33 Bapak Ibu ya. Mohon nanti di progres lagi untuk presensinya Bu Elis Fatona ya. Yang Iya, saya belum baik, Iya Bu. Bapak. Iya, atas nama siapa Bapak? baik. Pak Iip. Pak Ip tadi udah sih. Iya, Di tadi. LMS-nya belum terchecklist. Oh, di Oh. MLS-nya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin bisa langsung dicek. Bisa minta bantuan Bapak Ibu ya, atau Bu Elis Fatona ya yang memberikan laporan perkuliahan kita pagi ini. Iya, nanti Bu kita Siap. rekapin ya Bu di Baik, WA. Ibu. Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahan kita pagi ini? Tidak ada. Tidak ada, cukup ya Pak ya? Cukup, Bu. Iya, iya, iya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan berlanjut pada perkuliahan selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Izin pamit Bapak Ibu. Iya.